Oke, kita ketemu lagi dalam Senggol Dong. Dan kita masih akan bicara soal makan bergizi. Tetapi yang pengen saya kupas kali ini adalah tentang sebetulnya siapa sih yang bahagia atau yang suka dengan program makan bergizi. Programnya pemerintah yang sejak di kampanye Pilpres itu selalu diunggul-unggulkan. Dan sebelum kita masuk soal siapa yang paling bahagia dengan program ini, kemarin ketika banyak komplain, banyak keluhan, banyak ungkapan yang dimunculkan oleh anak-anak, itu ada salah seorang artis atau pesohor di negeri kita yang komentarnya, ya ampun, ini sangat memprihatinkan sekali. Seorang tokoh influencer dan kita kenal sebagai ilusionis juga, dia adalah Deddy Corbuzier. Dan waktu anak-anak itu menyatakan ayam itu tidak enak, itu malah diolok-olok, malah disebut sebagai PA. PA itu kalau dalam bahasa sederhananya itu ya mungkin umpatan, sejenis umpatan. Dan yang pasti apa yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan ungkapan itu, bahkan dia mengikutkan dengan sikap ataupun mengumpamakan kalau anaknya disediakan makan lauk ayam dan dia tidak mau memakannya, itu mau ditabok katanya. Ya ampun, masa sih anak-anak sekolah kita, siswa-siswa kita itu mau disikapi dengan kekerasan, disikapi dengan tekanan, diancam ataupun ditakut-takuti dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Ini jujur bakal jadi sorotan besar, dan sudah ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier ini sebagai sebuah ketidakpatutan. Bahwa dia bersikap beda ke anaknya sendiri itu tentu haknya Deddy sendiri. Tetapi bahwa apa yang dia lakukan ke anaknya itu tentu tidak berkaitan dengan anak-anak yang kemudian tidak mau atau tidak menyukai konsumsi ataupun apa yang disediakan di program makan bergizi. Jadi si Deddy ini mengumpamakan si Aska, anak satu-satunya itu, misalnya diajak syuting, kemudian ada di tengah-tengah syuting mungkin tiba saatnya makan, lalu disodorilah konsumsi makan, entah makan siang, entah makan pagi, entah makan malam, karena yang namanya jadwal syuting itu kan juga lintas waktu. Nah, Deddy ini mengumpamakan kalau ada keluhan atau ada ungkapan dari si Aska itu tidak enak, dia akan nampol, ngeplak lah gitu. Ini tentu, ya ampun. Jangan anggap bahwa semua orang tua se-Indonesia itu punya karakter yang sama. Cara mendidik anak juga pasti beda-beda. Kenapa sih kalau ada ungkapan anak begitu, itu harus diintimidasi, diancam, dilakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mendidik anak secara baik. Nah, ini tentu keprihatinan bagi kita bersama. Apa yang dirasakan oleh anak-anak sekolah, terutama yang menerima program makan bergizi dari pemerintah ini, kalau kemudian ungkapan Deddy Corbuzier ini yang kemudian disebar kemana-mana, apalagi video pendeknya itu, itu viral dan di-share di beberapa platform. Tapi yang jelas kita harus bersuara bahwa apa yang dikatakan Deddy ini tidak mewakili atau bukan representasi sikap para orang tua. Kenapa? Karena ya wajar saja anak-anak itu kan tidak
semua suka ayam misalnya, tidak semua suka dengan masakan yang hambar misalnya, atau ada yang tidak suka dengan terlalu banyak kecap misalnya, atau terlalu banyak garam misalnya, beda-beda. Dan program makan bergizi ini kan memang dimasak oleh dapur yang sama, tidak dimasak oleh orang tua masing-masing, sehingga kemudian ketika sampai di meja kelas, di meja anak-anak itu, anak-anak akan meresponnya bisa beda-beda. Itu faktornya banyak sekali, sehingga kalau toh pun ada keluhan, ya tentu tidak semua harus disikapi dengan ancaman. Karena ini berbahaya sekali kalau anak-anak itu tidak mengungkapkan apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan. Kejadiannya nanti bisa terulang kayak yang terjadi di Sukoharjo maupun di Nunukan. Anak-anak kemudian malah keracunan. Mungkin saat itu sudah ada yang merasakan atau yang ketika mengkonsumsi itu merasa ini kok ada yang aneh ya. Ini kok tidak seperti biasanya ya. Ini kok agak beda. Nah, tetapi mungkin karena orang kemudian banyak yang bilang, wes toh, wong kui makan gratis, makan yang tidak bayar, yang tidak pakai uangnya orang tua, lalu kemudian anak-anak ya suka tidak suka, kenyang tidak kenyang, atau lapar tidak lapar, dia harus mengkonsumsi itu. Ini kan sebuah hal yang sebetulnya tidak mendidik bagi anak-anak. Anak-anak apapun sejak kecil harus dididik untuk menyampaikan apa yang dia rasakan secara bebas. Bahwa respon atas apa yang dia sampaikan itu seperti apa ya, itu kembali pada orang tua masing-masing. Tetapi anak tidak boleh punya rasa takut untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Ini penting dan kayaknya Bro Dedi harus banyak belajar tentang hal ini. Dia mungkin, ya kita tahulah tantangan dia ketika mendidik si Aska pasti beda. Apalagi dia seorang artis, dia seorang pesohor, dan waktu itu dia mesti jadi single parent. Dan saya dengar dalam sebuah podcast bersama Prof. Mahfud, dia menceritakan bahwa ada pilihan dari dia membawakan dia jadi ilusionis yang tampil di banyak tempat, kemudian dia harus berganti menjadi stay di Jakarta saja karena demi menjaga si Aska. Ini bukan berarti kemudian saya tidak mengapresiasi perubahan pola hidup atau cari nafkahnya, tetapi yang kita sorot adalah sikap sewenang-wenangnya atau sikap arogansinya terhadap anak. Dan ini tidak bisa disamakan dengan banyak pihak. Nah, kembali ke soal siapa sih yang sebetulnya kalau program makan bergizi ini masih tetap dilanjutkan. Apakah kemudian ada pihak kantin sekolah misalnya yang suka dengan ini? Atau apakah memang ada UMKM yang diuntungkan dari ini? Atau pedagang di depan sekolah misalnya yang mangkal, jualan, ketika anak-anak istirahat itu keluar jajan dan lain sebagainya, atau ketika pulang mereka menyempatkan jajan dan lain sebagainya, ataukah juga orang tua merasa diuntungkan, ataukah guru yang diuntungkan ketika ada makan bergizi? Kita mungkin bisa tanya ke banyak pihak, ke mereka semua, dan sudah ada beberapa orang yang, atau ibu kantin biasanya kita nyebut, atau yang jualan di kantin sekolah itu menyebutkan bahwa anak-anak sekarang jadi pada jarang jajan. Mungkin ya karena menu makan bergizinya sudah mereka konsumsi, sehingga kesempatan untuk mengeluarkan uang saku buat jajan sudah minatnya sudah tidak ada. Nah, ini yang kemudian jadi PR bagi pemerintah. Klaim bahwa makan bergizi itu tidak akan merugikan pihak lain atau semua pihak mau dilibatkan dalam program ini, kenyataannya bagaimana? Kita tahu sendiri kan bahwa kantin sekolah paling tidak
dirugikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara pendapatan mereka juga ada pengurangan untuk jualan mereka. Mereka kemudian otomatis ketika jualannya berkurang, otomatis pendapatannya juga berkurang. Ini yang mestinya kita bisa lihat kembali. Kemudian yang kedua, apakah setelah berjalan 2 minggu atau setengah bulan, apakah program makan bergizi ini banyak melibatkan UMKM, banyak melibatkan koperasi. Sampai hari ini Pak Menteri Budi Ari juga belum menyatakan sudah ada misalnya sekian ratus, sekian ribu UMKM yang dilibatkan atau sekian ribu koperasi yang dilibatkan dalam program makan bergizi. Kita belum mendengar itu. Dari Menteri UMKM juga kita tidak mendengar tentang hal ini. Lalu kemudian kalau para orang tua juga mau ngecek misalnya para pedagang di sekitar sekolah yang biasanya mangkal, biasanya berada di depan sekolah, entah itu waktu istirahat ataupun ketika pulang, bisa kita saksikan apakah mereka masih membawa dagangan cukup banyak atau porsinya jadi berkurang. Ini yang juga harus kita evaluasi bareng-bareng. Ini yang mestinya menjadi masukan bagi pemerintah. Apakah perjalanan makan bergizi yang dijalankan sudah 2 minggu ini itu memberi dampak positif atau negatif. Jangan sampai kalau memang tujuannya meningkatkan atau meminimalisir stunting atau meningkatkan daya pikir anak, faktanya tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, program ini yang masih berjalan, masih penuh polemik, masih penuh perdebatan, belum lagi banyak tokoh yang kemudian berbicara bahwa pemerintah nampaknya juga kesulitan untuk memenuhi target secara total sasaran makan bergizi yang jumlahnya mencapai 82,9 juta. Itu sebuah jumlah yang luar biasa. Sangat banyak sekali dan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Makanya beberapa pihak kemudian menyorot bahwa program makan bergizi ini harus diampu, harus disertai, harus juga ikut dibiayai oleh banyak pihak. Ini yang sangat disayangkan. Kalau ini memang program pemerintah, harusnya pemerintahan Prabowo Gibran bertanggung jawab. Harusnya mereka secara fair berpikir, berusaha keras agar program ini tetap bisa jalan. Kenyataannya dulu Pak Hasyim Djawya Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, sempat menyatakan bahwa yang namanya makan bergizi ini malah rencananya sehari 2 kali. Faktanya kalau kita lihat di implementasi yang sekarang ini, sehari sekali saja negara sudah, dan baru berjalan 2 minggu, negara sudah, wow, berat sekali untuk mempertahankan apa yang sudah dijalankan. Nah, apakah program ini akan tetap berjalan seperti atau sebagaimana mestinya, ataukah ke depan oleh pemerintah akan dievaluasi? Kita akan nantikan apa yang akan terjadi dengan program makan bergizi. Sampai ketemu lagi di Senggol Dong selanjutnya.